Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot kalian sifat general ada di kebijakan dan lembaga pembacaan. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang yang benar-benar saat ini mencintai kamu. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang saat ini oke, ini terlampau dari orang tua ya. Orang tua of course lah ya. Pasti mencintai anaknya yang sungguh lihat orang ini tuh benar-benar bahagia banget. Misalkan dia itu ada di sisi kamu, ada di dekat kamu, orang yang mampu memberikan dia kebahagiaan, bahkan mungkin ada di dekat kamu itu selalu memberikan rasa apa ya, selalu memberikan tawa ya. Intinya di sini dia selalu bahagia deh, selalu tawa terus ada di sisi kamu gitu ya. Dia selalu bahagia. Terus seperti orang ini tuh kayak ingin menunggu kesempatan mencintai kamu kembali ya, karena kalau pilihan di sini karena ini ya, ini sangat sangat bahagia banget ya, sangat bahkan energi dia itu kayak yang tadinya sempat habis mungkin karena bekerja, karena kehidupan sehari-hari, tapi kalau udah apa berkenalan dengan kamu, udah ada berhubungan dengan kamu itu dia makin bergairah gitu loh, dia makin bersemangat gitu lah ya. Terus di sini ada ini nampaknya ini lebih mengenal lebih banyak karena di sini kalau aku lihat orang ini ingin lebih mengenal kamu, terus itu aku lihat kayak bakalan ada kejujuran yang akan dia ungkapkan ke kamu tentang perasaan dia selama ini. Karena kalau aku lihat kan dia selama ini masih kayak menutup-nutupi perasaan dia ke kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak bakal ada komunikasi lagi nih dari dia untuk mungkin ngajak kamu kopi santai atau ya bertemu atau ngobrol santai gitu ya, ngobrol berdua gitu ya. Dan di sini akan ada perbincangan tentang kejujuran tentang perasaan dia, karena kalau aku lihat di sini selama ini kan dia menyembunyikan perasaan dia ke kamu ya. Terus itu aku lihat di sini eh, akan ada keterbukaan juga, karena orang ini benar-benar ingin memiliki kamu. Orang ini benar-benar ingin apa ya, memiliki ikatan ya sesungguhnya dengan kamu. Bahkan sebenarnya orang ini punya impian dan keinginan eh, serta aspek terdalam dari diri dia untuk mempelajari apa ya dan menemukan kesamaan dengan cara baru untuk hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi intinya nih orang kayaknya bakalan ada komunikasi dengan kamu untuk memperjelas hubungan kalian mau dibawa kemana, atau tentang paling tidak perasaan dia dulu deh ke kamu yang seperti apa. Ini kalau aku lihat memang patut untuk ditunggu ya. Kenapa? Karena di sini aku lihat memang semesta sedang bekerja di hubungan kalian. Jadi ada apa ya, rencana ya di balik layar dari semesta untuk hubungan kalian. Walaupun di sini kalian pengen terburu-buru untuk dipersatukan, tapi ada rencana lain yang lebih indah yang sudah dipersiapkan oleh semesta untuk kamu. Karena kalau misalkan kamu di sini tetap gegabah atau orang ini tetap gegabah untuk segera merealisasikan hubungan kalian, maka akan akan datang suatu ketidaksinkronan yang akhirnya akan menjadi hambatan di hubungan kalian. Makanya di sini semesta sedang mengatur waktu yang tepat, kapan yang tepat bagi kalian untuk bisa bersama. Gitu ya. So, kalau aku lihat di sini hari ini sedang menunggu kesempatan ya, menunggu waktu yang tepat. Karena kalau aku lihat sebenarnya juga doa-doa yang dia telah panjatkan kepada semesta itu sebenarnya didengar kok, ya didengar. Dan
Ya, tinggal tinggal semesta aja kok yang mengatur ini ya. Jadi aku lihat ikuti intuisi aja. Orang ini sedang mengikuti intuisi yang memang semesta sudah tunjukkan, sudah berikan gitu. Jadi kalau aku lihat ya lagi tidak bisa melakukan apa-apa. Ini benar-benar yang dia hanya bisa melakukan eh, apa ya, penyesuaian dengan cara menunggu, ya menunggu untuk dia bisa action gitu ya. Apalagi kalau aku lihat di sini ada masalah juga dari finance dan karir dia, sehingga dia juga sambil menunggu, dia juga sambil memperbaiki keadaan finance dan karir. Dan aku lihat juga orang ini tuh mungkin dulu pernah tersakiti oleh masa lalu dia, dan aku lihat memang sempat ada rasa traumatik atau kayak menutup hati untuk siapapun gitu ya. um, Intinya di sini walaupun dia ngejalanin hubungan dengan orang baru pun dia tidak pakai hati gitu ya, dia jadi cuma kayak untuk melampiaskan apa ya, gairah dia gitu aja ya. Tapi ketika dia dengan kamu, aku lihat di sini orang ini tuh hatinya sudah bisa dibobol oleh kamu gitu ya, sudah bisa dihancurkan. Hati yang keras yang bertembok tebal dan tinggi itu sudah bisa dia sudah bisa kamu hancurkan gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat hatinya itu menerima kamu gitu loh, perasaan dia menerima kamu. Bahkan aku lihat ada semacam kayak usaha dari dia untuk menyembuhkan rasa sakit di masa lalu dia. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini mulai step by step berubah ya. Dia tidak mau lagi mengulang masa lalu dia yang menyakitkan di hubungan kamu dengan dia. Dia akan berusaha membuat hubungan ini tuh terrealisasi. Terus itu juga aku lihat hmm, orang ini tuh akan menciptakan kembali, oh ya sorry, orang ini tidak akan terus menerus menciptakan kembali masa lalu yang kelam yang pernah dia apa yang pernah terjadi di kehidupan dia di masa lalu ya. Dan dia akan menarik kembali kehidupan percintaan dia ya, yang memang dia inginkan, sehingga mau nggak mau dia harus menyembuhkan luka batin dia dari masa lalu dia untuk bisa langgeng lagi sama kamu. Bahkan kalaupun di sini dia misalkan punya rasa sakit hati juga ya di masa lalu dia dengan kamu, aku lihat di sini dia ingin melepaskan itu semua, ingin apa ya, menyembuhkan rasa sakit hati dia juga ya. Intinya di sini dia tidak mau lagi ada rasa sakit hati dari masa lalu. Dia ingin punya hubungan dengan kamu yang nyaman, aman, tentram, ya bahagia, ya, penuh dengan chemistry, penuh dengan romansa seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia sangat tertarik banget, kayak kayak ada daya tarik magnet yang kuat di sini ya oleh kamu. Dan sejujurnya sebenarnya kamu dan dia itu sama-sama saling suka gitu ya. Sebenarnya sama-sama memiliki perasaan yang sama. Bahkan kalau kartu chemistry ini berarti menunjukkan ada sensasi yang menyenangkan, bahkan intens, yang membuat kalian itu tertarik satu sama lain. Jadi bahkan aku lihat di sini ya, eh, hubungan kalian ini justru malah menjadi sumber stres dan pelarian kalian. Jadi kalau misalkan kalian ingin berselingkuh atau ingin pergi dari hubungan ini, mungkin perlu dipikir-pikir lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian meninggalkan si dia, atau dia meninggalkan kamu, atau mungkin dia selingkuh atau kamu yang selingkuh, maka ini hati kamu atau hati dia tidak akan tenang ya. Siapa yang bertindak untuk pergi atau lari atau um, berselingkuh, perasaan dia tidak akan tenang. Dia akan merasa kayak gelisah, cemas, takut kehilangan kamu, takut benar-benar apa ya, hubungan ini berakhir seperti itu ya. Intinya di sini siapapun yang ingin pergi dari hubungan ini, ataupun siapapun yang ingin berselingkuh dari hubungan ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi yang pantas gitu ya dari tindakannya. Dia akan lebih apa ya, bimbang, takutan, bingung kayak gitu ya, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Hmm, eh
Oke, orang ini sangat 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 apa namanya, seneng banget ya kalau misalkan ada komunikasi dengan kamu. Bahkan mungkin ini kalau aku rasa mungkin akan ada komunikasi yang akan dia berikan ke kamu, mungkin lewat teks atau telepon, email atau media sosial lainnya gitu ya. Kayaknya akan ada kedatangan ini nih, kedatangan komunikasi ini dari dia ya. Terus itu ada passion di sini aku lihat nih, ada chemistry di sini juga. Chemistry berarti kuat banget ya. Orang ini benar-benar kalau bahasa apa ya, bahasa kasarnya itu bucin lah sama kamu. Aku lihat di sini dia benar-benar sayang banget sama kamu, dia benar-benar merasa tertarik sama kamu, dia benar-benar chemistry-nya tuh kuat dengan kamu. Terus itu dia tuh bahagia banget ya memiliki kamu atau kenal dengan kamu ya, atau bisa menjadi salah satu bagian eh, dari kehidupan percintaan kamu tuh. Seneng banget nih orang. Orang ini orang yang mungkin pernah melukai hatimu, ya dia mungkin pernah berselingkuh ya karena ada step in the back. Orang ini pernah mengkhianati kamu, pernah memberikan rasa sakit, pernah berakhir juga dengan kamu, bahkan memberikan em, apa ya, kayak semacam kejutan yang tidak mengenakan ya tentang perselingkuhan itu ya. Mungkin dia melakukannya secara tiba-tiba gitu ya, tanpa kamu juga, tanpa kamu kira, tahu-tahu dia udah selingkuh aja gitu. Ini di sini kamu mungkin sakit hati banget sama orang ini, terluka banget sama orang ini. Terus itu orang ini ternyata masih bernostalgia tentang memori-memori yang selama ini pernah dia buat dengan kamu. Mungkin ketika kalian ada di satu momen bertemu di mana gitu ya, atau mungkin kalau misalkan kalian belum pernah bertemu ya mungkin kalian pernah teks atau teleponan membahas tentang apa itu, sering loh bernostalgia, dia sering inget-inget itu lagi, bahkan sangat kuat ingatan itu tentang momen-momen bahagia bersama kamu. Kalau aku lihat orang ini memang orang yang sempat apa itu namanya, tidak berani untuk berkomitmen dengan kamu ya. Orang ini sangat egois, orang ini sangat impulsif. Terus itu ya, dia sangat mendengarkan ego dia banget, sehingga mungkin ya itu kamu sering dikecewakan oleh orang ini. Tapi sejujurnya orang ini ingin memiliki ke apa ya, memiliki apa namanya itu, perubahan ya di hubungan kalian. Aku lihat dia siap untuk healing, dia siap untuk beradaptasi dengan keadaan ya. Karena kalau aku lihat di sini dia masih ya masih senang kok stalkingin kamu. So bersiap-siaplah ya, karena orang ini segera datang. Banyak hal-hal yang akan terungkap juga dari si dia ini. Mungkin akan ada kejelasan yang akan dia berikan ke kamu, akan ada penjelasan-penjelasan juga mengapa dia bertingkah seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu ya. Dan aku lihat di sini dia siap untuk sembuh, atau dia sudah sembuh dari masa lalu dia atau rasa sakit hati yang dia miliki. So mudah-mudahan kamu mulai tergambarkan siapa orang ini ya, yang benar-benar mencintai kamu. Oke, kita lihat secara lengkapnya ceritanya di tarot. Orang ini aku lihat punya karisma yang kuat ya, orangnya mandiri, orangnya juga murah hati. Terus itu juga aku lihat energi orang ini tuh tidak satu momen pun dalam hidup dia akan dia habiskan dengan cara membosankan ya dengan kamu ya. Menjalani hubungan dia itu dia tidak akan membiarkan kamu merasa bosan dengan dia. Orangnya itu orang yang bertanggung jawab, orang yang suka bersenang-senang ya, dan bahkan orang yang sangat perhatian ya. Dan bahkan di sini dia tahu kok ya, dia tahu bahwa sebenarnya kamu itu dari awal menginginkan adanya keseimbangan antara pekerjaan dia dan hubungan dia bersama kamu. Dia pengen kamu, dia tahu kok bahwa kamu itu sebenarnya pengen juga diprioritaskan sama dengan
dia memprioritaskan pekerjaan dia. Karena kalau aku lihat selama ini ya mungkin dia terlalu fokus sama pekerjaan sehingga kamu sering banget terabaikan. Jadi mungkin kamu lebih ke entah ke nomor berapa dalam prioritas hidup dia, tapi intinya yang diutamakan di sini di hidup dia adalah yang paling utama dia prioritaskan adalah karir dan keuangan. Ya, sehingga kamu merasa kayak terabaikan seperti itu. Eh, tapi ini kalau King of Wands itu memang menunjukkan orang yang menarik yang tidak pernah membiarkan momen menjadi basi dalam suatu hubungan gitu ya. Cuman memang orang ini tuh punya masalah tentang temperamennya sehingga kalau aku lihat di sini ada masalah tentang kemarahannya. So mungkin kamu harus menghadapi beberapa masalah dan atau kadang-kadang bisa membuat kamu merasa lelah juga dengan emosionalnya dia ini, dengan emosi dia yang mungkin dadakan ya. Kalau aku lihat mungkin orangnya juga sensitifan sehingga tiba-tiba aja yang awalnya baik-baik aja tahu-tahu dia udah marah aja, tahu-tahu dia udah tersinggung, tahu-tahu udah sakit hati, tahu-tahu udah hilang, tahu-tahu udah ghosting, nggak ada kabar ya, bisa sampai berbulan-bulan bahkan ya gitu. Oke, orang ini pernah mengkhianati kamu, pernah selingkuhin kamu ya, dan aku lihat ada penyesalan dari si dia. Dan aku lihat di sini dia pengen rekonsiliasi lagi dengan kamu, pengen memperbaiki lagi hubungan dengan kamu karena orang ini sudah sadar, sudah menyadari telah mengkhianati kamu dan ternyata setelah apa yang dia lakukan, dia tahu bahwa hatinya itu memilih kamu gitu loh. Hati dia itu hanya menginginkan kamu sehingga orang ini tuh ingin mengharapkan pengampunan dari kamu, ingin memohon maaf dari kamu ya, memohon maaf kepada kamu atas kesalahan dia ke kamu yang pernah menyelingkuhi kamu. Jadi aku lihat ini ada energi orang yang ya mungkin energinya sering bolak-balik nih, putus nyambung dengan kamu atau on off dengan kamu. Jadi ada energi orang ini sering bolak-balik putus nyambung sama kamu. Orang ini ketika dengan kamu ya, kalau aku lihat benar-benar sangat hati-hati banget, sangat mengevaluasi setiap situasi dengan kamu ya, dalam sebelum dia melangkah atau mengambil keputusan apapun benar-benar harus dievaluasi, benar-benar harus hati-hati di dalam mengambil keputusan. Karena kalau aku lihat di sini dia ini mengalami yang konflik yang apa ya, mungkin sangat mempengaruhi hubungan kalian di sini. Dan sebenarnya kalau aku lihat dia sudah sempat loh menyatakan perasaan dia ke kamu ya, cuman eh, apa ya, dia kayak nggak mau membebani perasaan kamu aja gitu ya. Jadi dia tuh udah sempet menyatakan cinta dia ke kamu, cuman kayak nggak mau aja membebani pikiran dan hati kamu harus berfokus pada dia, kamu harus apa ya, menjawab atau bertanggung jawab atas perasaan dia gitu. Aku lihat dia tidak mau memberikan beban itu ke kamu. So apa ya, orang ini tuh merasa kayak apa ya, orang ini tuh merasa sangat emosional sekarang ya. eh, Orang ini merasa frustasi karena di dalam diri dia itu kayak menahan itu loh. Seharusnya kan gini, kalau orang yang udah merealisasikan atau menyatakan perasaannya seharusnya kan ada jawaban atau akan ada terrealisasi suatu komitmen atau hubungan dengan orang yang dia nyatakan cintanya gitu ya. Tapi di sini dia itu tidak mau membebani kamu sehingga dia itu jadi kepikiran gitu loh. Aduh, kamu ini sebenarnya nerima aku nggak sih? Kamu itu sebenarnya paham nggak sih dengan omongan aku bahwa aku itu cinta sama kamu? Jadi kalau aku lihat di sini tuh dia kayak khawatir, resah, gelisah gitu ya, kayak kebingungan gitu. Tapi dia nggak mau membebani kamu sehingga dia di sini sendiri yang frustasi dengan keadaan kalian gitu. Dan aku lihat juga memang orang ini emang apa ya, pinter menahan diri gitu loh, pinter menahan diri. So dia harus melihat sikapnya tentang apa yang harus apa yang apa yang kamu rasakan gitu ya, lebih tepatnya apa yang kamu rasakan hmm, tentang bagaimana tanggapan kamu ke dianya gitu ya. Dia di sini kan tidak mau membebani kamu, jadi kalau misalkan kamu butuh waktu untuk memproses ya,
memproses situasi, memproses keinginan dia untuk memiliki hubungan dengan kamu, ya maka akan dia tunggu kayak gitu loh. Dia tidak ingin memaksakan kamu, tidak ingin memaksakan kehendak dengan kamu, karena sejujurnya dia pengen kita ini punya komitmen yang lancar, kita pengen punya hubungan yang langgeng gitu ya. So orang ini tidak memaksakan kehendak dia untuk segera-segera juga terrealisasi hubungan di antara kalian, sehingga di sini timbullah perasaan yang sejujurnya tidak sehat bagi dia. Bahkan di sini aku lihat selain membuat dia stres, membuat dia frustrasi karena menahan perasaan ini, uh, apa, uh, akhirnya kesehatan mental dia juga terganggu gitu loh. Ya dia sering ada rasa ragu, tiba-tiba nanti ada rasa cemas gitu ya. Kesehatan mental dia jadi ya, kayak mood swing kayak gitu ya. Uh, aku lihat di sini dia sedang mencoba menghindari konflik atau argumen, dan aku lihat kayak melarikan diri dari konfrontasi yang menyebabkan perselisihan dan kepercayaan, eh, dan hilangnya kepercayaan serta apa, kehilangan komunikasi di antara kalian. Dia sedang menghindari itu semua, apapun yang memicu itu, memicu apa, pertengkaran, memicu hilangnya komunikasi di antara kalian, itu sedang dia coba untuk mencegah agar tidak terjadi lagi gitu ya. Dia sedang mencoba untuk mencegah itu semua. Terus itu juga orang ini punya energi, orang ini suka kebebasan, orang ini suka petualangan, sehingga akan sulit bagimu juga untuk bisa meminta komitmen dalam jangka waktu panjang dengan dia, karena aku lihat orang ini tuh ingin ini ingin apa ya, mencoba dulu dari segala macam hal ya, terutama dari karir ya. Kalau aku lihat di sini orang ini suka pindah-pindah karir gitu loh, pindah-pindah pekerjaan. Intinya apa yang dunia ini suguhkan ingin dia coba semua dulu, bahkan dengan pasangan pun ya. Itu makanya dia pernah selingkuhin kamu ya, karena itu dia punya jiwa bebas, dia punya jiwa petualang, sehingga dia ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan kepada dia sebelum dia benar-benar mantap memilih pasangan yang dia inginkan, pekerjaan yang dia inginkan, atau kehidupan yang dia inginkan. So aku lihat memang jiwa dia memang jiwa bebas, jiwa yang pengen mengeksplor dunia terlebih dahulu sebelum dia menetapkan hati pada satu tempat, pada satu hati, pada satu yang dia inginkan gitu ya. Tapi akhirnya di sini ya, aku lihat saat ini tuh dia merasa kayak takut melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan dulu terhadap kamu, sehingga orang ini saat ini kayak menghindari melakukan penyesalan. Orang ini menghindari melakukan untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Jadi kayak orang ini tuh kayak mengabaikan banyak aspek kehidupan yang terbaik dalam kehidupan dia yang positif ya. Terus itu orang ini kayak lebih begitu sibuk dengan pemikiran dia tentang seperti apa seharusnya sebuah hubungan. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak situasi hubungan kamu dengan dia itu mandek ya. Terus dia cuma banyak mikir gitu ya, tentang gimana nih hubungan ini biar nggak akan terjadi masalah lagi, biar nggak akan terjadi kesalahpahaman lagi, biar hubungan ini langgeng. Ya banyak benar yang dia pikirin kalau aku lihat sini ya. Tapi kayak nggak ada pergerakan gitu. Jadi cuma mikir aja aku lihat ya. Terus itu juga dia kayak mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan untuk untuk menunjukkan antusiasme dia ke kamu, untuk memuji kamu, untuk memberikan hal-hal aspek-aspek positif ya dalam penyatuan hubungan kalian kembali ini. Terus itu juga aku lihat dia juga masih meratapi kegagalan hubungan kalian di masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat kan di sini hubungan kalian berpisah nih, dia masih meratapi itu, tapi dia juga masih merencanakan banyak hal dengan kamu nanti ke depannya, karena di sini aku lihat ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu ya, ada keinginan dia untuk reunion lagi, bersatu lagi dengan kamu. Jadi saat ini tuh lagi proses, dia lagi mikir banyak hal yang dia pikirkan, bagaimana caranya biar hubungan ini langgeng ya, bagaimana caranya aku nanti datang ke kamu harus ngomong apa ya, uh, apa yang harus aku hindari ya, kalimat-kalimat apa yang harus aku hindari agar kamu tidak sakit hati ya, agar kamu tidak merasa terluka, agar kamu tidak
mengingat kesalahan-kesalahan aku yang di masa lalu. Terus gimana caranya aku menghindari sifat aku yang gegabah, sifat aku yang ceroboh, atau yang gampang terpikat oleh orang lain. Nah kayak gitu, wah semua dipikirin sama dia. Karena aku lihat di sini dia ingin memulai kembali dengan kamu, dia ingin union lagi, dia ingin bersama lagi dengan kamu. Terus itu saat ini ya keadaan dia tuh memang lagi have fun aja sama teman-teman, terus ya fokus sama karir dan finansial ya. Jadi kehidupan dia tuh nggak apa ya, udah nggak main-main lagi dengan perselingkuhan atau main-main hati pada banyak lawan jenis, kepada lawan apa ya, kepada banyak pasangan gitu, enggak. Jadi kehidupan dia sekarang ini benar-benar top, cuman mikirin finance dan karir, kemudian have fun sama teman-teman, cuman terus sama mikirin gimana keberlangsungan hubungan kamu ke depannya sama dia. Itu doang ya. Jadi tapi walaupun itu doang, itu ngebuat kepala dia itu cenut 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 gitu loh, karena itu aja yang dia pikirin, tapi tidak dia realisasikan, tidak dia actionkan, tidak dia lakukan gitu. Cuma mikir 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 aja doang. Oke, aku rasa inilah energi orang yang benar-benar mencintai kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan dalam untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.